Menurut saya Anies itu hebat. Bayangkan kalau dia kalah, dia tanggung beban itu. Itu menurut saya laki-laki itu. Masa sih nggak ngerti artinya? Iya. Kalau saya menang nggak usah bayar kan? Masa nggak ngerti artinya itu? Gimana sih? Bayangkan kita memilih wakil rakyat cuman untuk pengantar bansos. Dan ada banyak anggota DPR pusat yang nggak pernah ngomong di Senayan, datang ke daerah tuh ngerjain bawa bansos. Zaman memaksa kita untuk maju berkali-kali langkah. Dan kami di Akbar Faisal Unsensor harus menyesuaikan diri dengan itu. Apa yang saya maksud adalah keberanian kita untuk memahami situasi dan bersikap tentang apa yang sedang terjadi di dalam ruang-ruang di mana kita berada. Saya berbicara tentang politik. Dan saya berbicara tentang bagaimana kita maju di dalam memahami situasi politik itu. Di forum saya ini beberapa episode yang lalu menjadi viral dan sejujurnya banyak yang membincangkan dan menggugat tanda petik kepada saya. Menyangkut dengan dana kampanye dan atau bantuan untuk kampanye. Di tempat saya ini Pak Sandiaga Uno dan Pak Erwin Aksa itu berbicara tentang itu. Ini menyangkut dengan Pak Anies. Bahwa kemudian kami harus membicarakan tentang Pak Anies itu karena beliaulah yang kita anggap sebagai orang yang mengambil inisiatif dan berani untuk menyatakan diri calon presiden. Sebuah sikap yang harus kita hormati. Tetapi juga kemudian adalah sebuah langkah maju seperti pembukaan saya tadi, bahwa kita harus maju selangkah untuk melihat diri kita di dalam bagaimana mengelola dunia politik itu, termasuk dalam hal-hal yang berbau sumbangan dan seterusnya. Untuk itu saya membicarakan ini. Kami memutuskan untuk mengangkat ini. Dan saya mengajak dua orang sahabat saya untuk membicarakan ini. Sejujurnya saya mengundang mereka sebab kami satu generasi. Kami satu perjuangan dan saya berharap dan saya yakin tentang itu kami sepaham menyangkut dengan itu. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Saudara Fahri Hamzah. Chief. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri, tamu tetap saya di sini. Yang kedua, penggugat saya, sahabatku, dan kami satu forum di sini. Panggilannya Ucok, tapi lengkapnya Andi Sinulinga. Politisi tangguh dengan seluruh narasi yang dia milikinya di Partai Golkar. Tapi hari ini kayaknya lagi tidak menjabat ya, Cak ya? Lagi istirahat. Oke. Cok, gugat aku dulu di sini, Cok. Saya ingin memberikan ruang itu dulu. Apa yang mau digugat? Enggak, tentang tayangan dengan Sandiaga Uno dengan Erwin Aksa itu tadi. Supaya juga kami di sini bisa relatively lebih fair dalam memperlakukan diri. Yang pertama, perbincangan kita di WA itu harus itu kan tanya gugat tadi itu. Yang saya gugat bukan Akbar Faisal. Iya. Yang saya gugat orang yang bicara. Oke. Misalnya contoh ya, saya sebut aja itu. Ngomong soal hutang piutang. Oke. Kampanye. Itu menurut saya kekanak-kanakan tuh. Oke. Kita habis sekian, ini begitu. Itu yang saya gugat itu. Jadi bangsa ini kalau mau besar, itu harus diisi orang-orang yang jiwanya besar. Jadi kalau kita mau bicara tentang diri kita, terus diri kita misalnya pembicaraan itu, kita yang terlibat, kita yang paling posisi sentral, ini problem kita yang saya gugat. Misalnya contoh ya, Anies Baswedan jadi gubernur DKI, itu bukan karena 1-2 orang. Oke. Itu karena banyak orang. Kalau karena 1-2 orang, cuma 2 suaranya itu. Dan gak menang. Jadi problem kita yang saya anggap selama ini ada problem megalomania kita ini. Jadi merasa paling hebat sendiri. Nah itu yang saya gugat itu. Kalau kita mengkritik orang, kadang-kadang kita lupa dengan diri kita. Itu yang saya gugat. Misalnya contoh ya. Saya gini ya, Chief Akbar Faisal. Tadi bukunya saya kasihkan tulisan saya. Kritik saya tuh. Saya di dalam Golkar. Tapi saya punya record sendiri. Dan orang boleh rekam itu di Golkar itu.
apa yang harus dilakukan berpartai. Tentu di partai lain juga banyak masalah, bohir macam itu banyak masalah, itu nggak usah. Tapi saya bicara selalu di internal partai saya, karena kalau partai kita nggak bisa kita benahin, itu omong kosong itu kesana semua itu. Nah karena itu di situ saya termasuk yang menyarankan dalam tulisan itu supaya, dan kemudian pada waktu itu saya tulis 2016, kebetulan Pak Cahyo, coba dong bukunya dong. Pak Cahyokumolo almarhum itu. Nih buku ini yang dimaksud. Iya, itu ada di halaman 180 saya tulis itu. Mengatakan pentingnya dana partai politik tuh dari pemerintah. Dan Pak Cahyo mengatakan 10 triliun tuh kecil tuh dibandingkan dana APBN kita yang sekarang hampir 2.500 triliun tuh. Kalau saya bandingkan lagi dengan penerimaan pajak kita, bukan APBN tapi dari pajak ya, baik itu cukai dan kemudian penerimaan negara dari bukan pajak, itu sekitar 1.850 triliun. Jadi kalau 10 triliun diambil ke situ, kemudian dialokasikan ke partai politik, menurut saya partai kita menjadi lebih sehat, itu satu yang pertama. Nah banyak contoh lah, orang boleh bicara di Meksiko ada partai politik besar tapi korupnya juga tinggi juga, nggak bagus juga. Selandia Baru misalnya tidak ada pembiayaan partai politik tapi kulturnya sudah terbentuk, bagus juga. Nah kawan-kawan semua banyak bicara, kita lihat diskursus di media meniru Jerman dan lain-lain, melihat Amerika. Jadi saya kira kita bikin model kita saja. Nah sekarang kan ada uang yang sudah dideliver dari negara ke partai politik dengan alokasi suara yang diberikan itu diaudit. Nah saya mau itu dibesarkan. Saya kira saya setuju. Saya kira banyak orang setuju ya. Dibesarkan tuh. Makanya kalau saya dulu bilang tuh tanggung itu. Kalau cuma 10.000 tanggung. Menurut saya itu dibikin sebesar mungkin, serealistis mungkin, tapi itu dikontrol oleh negara. Jadi kenapa harus dikontrol oleh negara? Supaya dari sejak dini partai politik itu terbudaya perilaku accountability. Saya contoh, saya sedikit lagi ya Pak Akbar ya. Contoh, partai politik bikin rakernas, bikin rapimnas, bikin acara-acara ya. Ya. Dekatin. Bikin acara-acara itu siapa yang jadi panitia? Coba. Kawan-kawan yang di DPR jadi panitia itu. Si Volan kau jadi panitia. Kan nggak ada dari partai itu anggarannya itu. Dari si Volan itu aja itu. Kayak mana pandai-pandai dia lah. Nggak, kita buka-bukan aja. Ya, tentu saja saya paham. Kita tahu, bukan kita nggak tahu ya, ngomong-ngomong di media itu juga kita tahu kok gitu dari mana apa namanya panggung belakangnya kita ngerti. Tahu. Cuman problemnya adalah kita mau terus kutuk itu semua. Masih termasuk kawan-kawan nih sekarang banyak teman-teman saya di Komisi 2 itu. Lu nggak usah ngomong bicara apapun kalau tidak mau melakukan reformasi partai politik melalui revisi undang-undang partai politik. Sampai di situ Cok. Saya setuju. Karena sejujurnya juga beberapa bagian saya terlibat di situ. Poin terakhirmu itu sudah lama kita perdebatkan dan saya setuju. Ini ada case yang kemudian kita bisa jadikan di mana kita berjalan, di mana kita bergerak, dan di mana kita mulai. Itu tentang ada sumbangan dana yang kemudian dipersoalkan oleh orang-orang yang menyumbang yang sudah kau gugat tadi itu. Sebelum saya ke Pak Fahri Hamzah, saya mau tanya sikapmu. Setuju nggak Uco, sahabat saya ini, bahwa kita harus memulai budaya di mana semuanya harus terukur. Siapa yang menyumbang, berapa sumbangannya, dan seperti itulah yang dilaporkan. Setuju ya? Setuju. Saya ke Bro Fahri Hamzah. Anda menggugat dengan sangat keras. Bahasanya yang saya nggak tahu apakah sudah di-capture, mengatakan adalah sumbangan yang tidak jelas atau sejenisnya itu adalah rencana untuk korupsi. Atau sejenis itulah kira-kira. Pak Fahri, bisa dijelaskan kepada kita barangkali apa maksud Anda? Pertama saya ini mewakili sekarang ini partai baru. Saya memang lama di Senayan, di DPR. Tapi memulai dan ingin memulai agar pemilu itu diperbaiki dari semua lemak-lemak dan kemungkinan kesalahan kita di dalam penyelenggaraan pemilu yang efeknya adalah langsung kesalahan dalam memilih pemimpin. Salah sistem pemilunya, pemimpin yang terpilih juga nanti akan banyak kesalahannya. Nah makanya kan saya sudah bicara sebagai partai baru, partai Gelora, itu banyak sekali yang ingin kita koreksi dalam pemilu kita ini. Tapi kan kita ini tidak ikut menyusun
regulasi terkininya gitu. Makanya waktu itu saya lebih suka mendorong agar KPU, Bawaslu dan penyelenggara pemilu yang membuat aturan-aturan susulan agar mengakomodir reformasi dan perbaikan pemilu itu. Nah, termasuklah di dalamnya itu adalah mekanisme pembiayaan. Karena yang rumit dari demokrasi adalah ongkosnya mahal, dan di antara ongkos demokrasi yang paling mahal itu adalah ongkos kita di dalam pertarungan memilih pemimpin itu. Ya, tapi apa boleh buat? Karena komparasinya adalah biaya pemilu itu sama dengan biaya perang. Hanya pemilu itu tidak ada darahnya. Kalau biaya perang itu ada perangnya, apalagi sekarang kan, udah berapa triliun tuh habis di Ukraina itu, ya kan? Padahal itu sebenarnya perangnya itu bukan perang untuk merebut kekuasaan gitu. Jadi hanya perang merebut pengaruh di kawasan. Bagaimana dengan perang merebut kekuasaan? Itu pasti ada yang ditumpahkan darahnya. Sudah mahal, tertumpah pula darah. Nah, dalam pemilu demokrasi ini tidak ada pertumpahan darah, tapi ongkosnya tetap mahal. Makanya ongkos yang mahal ini siapa yang harus nanggung? Kan gitu, itu argumennya gitu. Nah, yang pertama kalau kita melihat di dunia ini kan ada tiga yang menanggung biaya pemilu. Yang pertama, kalau ditanggung sepenuhnya oleh negara. Sebenarnya ini menurut saya kita lebih aman itu. Tadi yang Bung Andi sebutkan itu. Kenapa enggak sih atur aja beberapa triliun rupiah dianggarkan agar partai politik itu berada pada playing field yang sama dalam pertarungan ini, sehingga uang yang berasal dari luar negara yang kadang-kadang datang dari sumber-sumber yang haram itu tidak perlu masuk ke dalam pertarungan. Sebab kita ingin sebenarnya kan yang dipilih ini adalah pejabat publik, ya maka uang yang dipakai pun uang publik gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya bisa digabung, ya kan, ada gabungan dari pembiayaan pemerintah dan swasta. Cuman umumnya kalau saya lihat di banyak tempat itu kalau digabung pun itu tanggung jawab negaranya masih besar gitu. Ya seperti di Jepang, Kanada dan sebagainya itu. Nah, yang terakhir itu yang murni dibiayai oleh swasta. Kayak seperti di Amerika Serikat, negara itu tidak menanggung pembiayaan politik. Negara hanya mengatur audit pembiayaan politik karena uang pembiayaan politik tidak boleh dipakai untuk pribadi. Dia hanya boleh dipakai untuk pertarungan. Capital market atau orang-orang bisnis-bisnis besar di capital market itu nyumbang dia dan gak ada batasnya. As long as itu diaudit dengan baik, maka tidak ada batasnya. Nah, lalu bagaimana mengatur interest penyumbang? Karena formil terbuka, interestnya juga terkelola. Tidak ada yang di belakang layar. Nah, masalah kita sekarang di Indonesia ini adalah karena tidak ada pengaturan yang tegas, yang jelas, kita mau pakai aliran yang mana? Uang biaya kampanye kita dan biaya politik kita ini semua orang ini tahu ya, yang pernah berkampanye gitu kita pasti tahu. Biayanya itu terlalu besar. Kalau ada partisipasi negara terlalu sedikit, maka sisanya yang besar itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang tidak bisa diumumkan. Karena yang bisa kita umumkan juga adalah yang sedikit, hamba Allah ini kan terbatas lagi, belum lagi tidak ada proteksi kepada penyumbang, terutama penyumbang korporasi. Kalau korporasi penyumbang nanti calonnya kalah, dimatiin dia karena dianggap bagian dari musuh dari penguasa yang berkuasa. Nah, ini semua memerlukan serangkaian regulasi yang menyebabkan sehatlah nanti pertarungan itu karena jelas. Kalau ya di jangka panjang memang kita harus mengupayakan agar partisipasi itu betul-betul bersumber dari kelas menengah yang tumbuh oleh politik kita. Di Amerika itu ada kaum konservatif, dia merasa tumbuh karena Partai Republik. Maka dia register sebagai Republik dan register juga sebagai penyumbang Republik. Dan sebaliknya orang yang tumbuh di masa Demokrat, dia menumbang sebagai penyumbang Demokrat. Nah,
Dan mereka sendiri sudah relatif tidak ada tidak ada pengaruhnya dengan negara. Negara dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang partisan terhadap market gitu loh. Sampai di jadi situ saya dulu. kira ini yang kita perlukan. Jadi case-nya ini bisa kita bahas agak teknis, nggak ada masalah. Tapi menurut saya concern-nya adalah mari kita bangun sistem supaya pertarungan pemilu kita ini lebih sehat. Itu yang saya maksud Pak Fahri. Sampai di situ tampaknya kita bertiga di sini bersepakat bahwa ada yang salah, ada yang keliru dan harus ada yang kita perbaiki. Oke? Nah, karena sayangnya bisa Ucok bisa menggugat saya. Kenapa hanya Anies yang kita bahas, termasuk untuk pertemuan kita kali ini? Sebab hanya beliau yang berani menyatakan dirinya sebagai maju sebagai calon presiden dan ada partai yang mengendorse-nya. Maka saya berharap dan saya yakin Anies orang yang bisa berbesar hati untuk menjadikan dirinya semacam tanda petik kelinci percobaan agar kemudian kita lebih baik. Bahwa itu nantinya tidak menyenangkan, mohon maaf Ucok. Nah, ada pada kasus Anies ini. Ribut kemarin kan, coba tampilkan perjanjiannya yang digugatkan juga oleh banyak orang. Kenapa kemudian tidak dimunculkan? Akhirnya muncul nih. Perjanjian pertama saya potong saja karena kan tidak semuanya. Ini perjanjian pertama itu ada pinjaman 30, kemudian ada pinjaman kedua itu 42. Totalnya ada yang pertama itu sebenarnya ada 20 miliar. Kemudian menjadi total 92 miliar. Yang digugat, kenapa poin 5 nggak dimunculkan? Ada dimunculkan, ada kok. Dong, Coba tampilkan mana? Biar publik juga tahu. Ada poin 5, ada yang perjanjian keberapa? Coba muncul. Nah ini dia nih. Nah, Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman pertama, kedua dan maupun dana pinjaman ketiga bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud _Arwin Aksa dalam kurung pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana saya tidak menghadiri pertemuan dan kesepakatan tersebut sampai saat ini belum tersedia. Sampai di sini Ucok, saya ikuti maunya Ucok ya. Coba digeser lagi. Nah, poin ketujuh kan sebenarnya yang poinnya ini ya, bahwa dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017, maka Bapak Sandiaga Uno Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Pada poin ini muncul gugatan dari Pak Fahri. Saya teruskan pada poin ini. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno. Sebenarnya saya mau menghadirkan seorang ahli pidana di sini, Cok. Kesimpulannya begini, sebenarnya ini sama dengan tidak ada perjanjian ini. Karena ini keliru dan bin ngawur perjanjiannya. Pada poin pertama mengatakan ini tapi dibantah lagi oleh poin berikutnya. Bukan itu yang kita mau bahas di sini. Selain juga kalau Pak Sandiaga Uno membukanya berarti kan belum ada kesepakatan antara Pak Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Sampai di situ, Cok. Yang kita mau bahas ini adalah gugatan Pak Fahri dan tampaknya banyak orang yang berpikir yang sama bahwa upaya pinjam meminjam seperti itu yang kemudian ternyata berdampak di belakang dengan seluruh efeknya. Saya kebetulan sedikit agak mencari, Cok. Coba tampilkan laporan dana kampanyenya Anies pada tahun 2017. Ini data-datanya, ini dokumen-dokumennya, asal sumbangan dan dana kampanye, dan itu sudah diaudit, diaudit oleh, ini ada kertas kerja audit LPPDK, ini bagian dari penyelenggara pilkada waktu itu, dan disebutkan di situ total sumbangan 65.257.500.000 rupiah. Sampai pada poin ini kemudian wajar kemudian orang bertanya, 65 yang tertulis di sini tetapi dalam perjanjian itu sampai 92. Oke? Sekali lagi Ucok, karena saya menyebut karena kan Ucok kan bagian dari tim Anies ya. Kita harus ngomong apa di sini, Cok? Sumbangan yang diterima itu pada satu orang saja 92 miliar, tetapi yang dilaporkan 65 total sumbangan. Itu bukan sumbangan itu. Apa jadi, itu? Pinjaman sama sumbangan aja dua diksi kata yang jelas berbeda. Tetapi disebutkan bahwa ini dana kampanye. Iya. Oke. Dana kampanye yang uang saya pribadi. Oke. Sama dana kampanye yang Akbar Faisal sumbangkan ke saya.
Itu dua hal yang berbeda. Oke. Di situ itu penjelasannya itu. Jadi itu dana menjadi dana Anies Baswedan yang dana itu dari pinjaman. Oke. Itu kan jelas itu menurut saya. Nah, oke ya. Orang boleh punya pandangan. Akbar Faisal boleh punya pandangan. Fahri Hamzah boleh punya pandangan seperti itu. Saya hargain itu. Tapi saya juga punya pandangan. Melihat frame ini, cerita ini. Ya. Menurut saya Anies itu hebat. Bayangkan kalau dia kalah. Dia tanggung beban itu. Itu menurut saya laki-laki itu. Banyak yang harus dibayar itu ya, besar ya. Loh, sebenarnya dengan bahasa lain Anies ingin mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, perjanjian bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain, saya nggak ikut. Kan jelas tuh di poin 5 itu, saya nggak ikut di situ itu. Tapi oke, saya ambil alih ini semua ini. Karena ada problem pembiayaan kampanye yang tidak turun gitu ya. Kemudian kalau ini menang, anggap ini sebagai kontribusi perjuangan bersama. Tapi kalau kalah, saya tanggung jawab. Jadi jelas maksud saya itu. Paham. Jadi dalam konteks ini, Anies itu jelas bertanggung jawab sebagai pemimpin menurut saya. Nggak gampang itu. Udah bayangkan kalau kalah, bisa miskin dia ini kalau dia kalah. Oke, kalau sampai situ kita paham. Nggak, saya mau kembalikan. Jadi bagaimana kita harus, ini ada sebuah tagline-nya KPK yang kita sukai. Berani jujur hebat. Berani itu jujur. Tadi jujur berani jujur hebat kita ya. Iya paham. Nah maksud saya bagaimana kita harus menjelaskan bahwa ada total sumbangan yang disebutkan itu 65 miliar. Tetapi sebenarnya yang diterima baru dari satu pihak. Itu sekitar 92. Soal apa sumbangan dengan dana kampanye berbeda. Oke, kita bisa terima gugatannya Uco. Jadi soal itu ini yang tadi dibikin skema ini. Saya nggak punya ilmunya di sini. Oke. Bawaslu tadi saya baru baca pagi itu mengatakan bahwa itu tidak pidana. Oke. Tapi di sisi lain dia mengatakan itu nggak bisa dikasih hukuman. Coba bayangkan. Ngapain ngomong tindak pidana kalau tidak ada hukumannya? Tidak ada hukumannya. Dengan alasan bahwa peristiwanya sudah lewat. Oke. Maksud saya begini, Pak Akbar Faisal. Ini ruang publik kita ini bukan hanya orang-orang di sosial media yang bisa ngomong sembarangan gitu. Ini pejabat-pejabat publik bisa ngomong suka-suka dan kemudian menjadi konten pembahasan kita. Itu tindak pidana tapi tidak bisa dipidana. Terus untuk apa diomongin tuh? Itu maksud saya itu. Kalau kita mau lihat misalnya dampak yang lebih relax lagi, menurut saya maksudnya relax. Ya kalau nggak ada itu juga kita nggak diskusi-diskusi kayak gini nih kira-kira kayak gitu itu. Jadi saya tidak punya argumentasi untuk yang terkait dana kampanye ini. Biar itu menjadi domain instansi terkait, lembaga-lembaga terkait. Kalau itu pidana, buka saja. Kalau itu perdata, proses. Menurut saya sederhana itu kok kita ini. Jadi negeri ini saya yakin akan bagus. Bang Akbar orang Bugis kan? Tahu ada Tarogau kan? Ya kan? Jadi kalau maksud saya serius ini Bang Akbar. Saya serius juga bro. Jadi kalau apa yang kita ucapkan kerjakan. Nah, banyak kita. Ini yang saya bilang berkali-kali itu. Ini kritik Muhtar Lubis dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki tentang perilaku bangsa kita. Dan nomor 1 dia taruh tuh hipokrit tuh. Dan ini problem besar. Ini yang maksud saya bilang nanti begini. Aturan mau kita bikin kayak gimana pun. Kalau kulturnya tidak ekuivalen dengan aturan itu. Banyak aja cara nih. Banyak aja cara. Tapi kalau misalnya kultur kita sudah bagus menurut saya. Kita gak perlu perangkat aturan-aturan ini. Karena ada rasa malu. Kata orang Bugis dengan sirina pace itu. Malu. Itu dia budaya malu itu. Nah jadi menurut saya budaya itu yang harus kita bangun dari kita-kita gitu loh Bang Akbar. Poin ini, topik ini saya angkat sebenarnya adalah mencoba untuk menuju ke apa yang Ucok bilang tadi. Berani jujur itu hebat. Kita ini generasi, ya saatnya sekarang ini kan yang mengambil peran generasi kita Ucok ya. Kita kan gak jauh-jauh amat gitu loh. Makanya saya ingin membicarakan ini. Dan aku tahu you punya argumentasi untuk itu. Makanya saya undang. Pak Fahri, ada catatan menyangkut termasuk dengan apa yang saya tampilkan tadi. Pertama tadi pertanyaan tentang kenapa Anies ya. Ya kan
kita nggak bicara sistem dulu, tapi kita bicara individu dulu. Tuhan itu kan berbicara kepada pemimpin. Makanya pemimpin harus terus mencari tahu sebenarnya apa petunjuk yang dia dapatkan. Karena berani mengambil posisi seperti yang Akbar tadi bilang, berani mengambil keputusan, maka tidak boleh tidak harus ada kesadaran untuk menerima dari keputusannya itu. Dan banyak orang bilang ya itu banyak manfaatnya. Dia jadi terus-menerus dibicarakan orang lain belum masuk gelanggang, dia udah masuk gelanggang. Meskipun gelanggangnya ini belum resmi ya. Tapi kemudian yang dilihat oleh orang, oleh survei juga di gelanggang itu cuma ada dia sekarang ini gitu. Jadi memang harus diterima semua konsekuensinya. Kalau kemudian dia itu dibongkar orang, ini belum seberapa, ini bisa jadi orang-orang bisa lebih sadis kalau ngebongkar-bongkar macam-macam. Tapi ya apa boleh buat, memang itu keputusannya kan. Jadi ini sih nggak perlu kita sesali gitu, karena yang lain kan dia tahu diri kan, dia tarik diri. Ganjar misalnya sampai tim suksesnya kabur, dia masih diam aja tuh ya kan. Kemudian yang lain ya kan kabur. Ada saya dengan Anies Mata didukung oleh teman-teman, tapi kan sebagian menganggap mungkin itu bukan serius, padahal memang ini waktunya memang belum serius. Ternyata serius ya. Ya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Tapi kan Anies Baswedan memang mengambil keputusan itu dan dia harus siap menerima apapun serangan orang kepada dia. Karena itu keputusan yang dia buat. Makanya waktu itu kan saya bilang keputusan dia itu akan ada konsekuensinya gitu loh. Tapi kalau dia misalnya masuk melalui mekanisme nanti di ujung bulan September misalnya, ya dia mengorbankan masa sosialisasi. Tapi tidak akan ada serangan karena pada waktu itu sudah mulai perdebatan tentang ide-ide gitu. Jadi sebenarnya ini nggak perlu disesali ya. Artinya ini biasa saja gitu. Apalagi karena ada konteksnya ya. Sandi bilang ini ikhlas segala macam. Loh kalau ikhlas jangan bikin catatan. Berarti ada dong. Iya dong. Ya kan? Oke. Ini kan argumen-argumen yang sudah selesai sebenarnya. Termasuk juga argumen kalau menang nggak usah bayar, itu juga fatal itu sebenarnya itu, ya kan? Mana ada pengusaha yang mau? Ya itu anulah apa? Udahlah jangan begitu dong gitu loh kita. Masa sih nggak ngerti artinya? Kalau saya menang nggak usah bayar kan? Masa nggak ngerti artinya itu? Gimana sih? Udahlah ngerti artinya itu, ya udahlah jangan diputar-putar lagi karena memang begitulah ceritanya gitu. Nah akhirnya kemudian ya dan ada keberanian, tentu ada keberanian. Karena tadi itu kalau tidak menang kan bahaya sekali itu. Kan Anies ketahuan dia nggak punya uang ternyata. Ya kan, tapi dia berani satu hal itu oke, ya kan. Tapi kadang berani dan nekat itu kan jaraknya tipis kan sedikit gitu kan. Tapi oke, dia harus terima ini semua gitu loh. Nah, jadi saya berkata seperti itu bukan karena Anies, bukan karena Sandi, tapi saya miris dengan ketidaksiapan kita menata satu pemilu yang memungkinkan orang-orang yang punya ilmu, ya kan, punya reputasi, tapi tidak sempat nyari uang seperti Anies Baswedan, akhirnya nggak bisa masuk gelanggang gitu loh. Dan akhirnya harus menanggung ini pribadi dengan segala macam penilaian dan konsekuensi yang harus dia terima gitu loh. Kalau sistem kita baik, memang orang-orang yang punya pikiran ini ya harus ditopang oleh sistem supaya dia bisa masuk gelanggang. Kalau begini kan yang bisa masuk gelanggang, ada satu slide yang Anda nggak tunjukkan di situ. Pada saat pendaftaran, kekayaannya Anies Baswedan itu sekitar 7 miliar. Kekayaannya Sandiaga Uno itu kira-kira 8 triliun apa? Ini kan gap. gitu. Jadi ini terpaksa orang miskin ini ya kan. Majulah kau, tapi ya kau jangan maju karena kan nggak punya uang, kau pinjamlah dari aku, ya kan? Aku kan yang kaya, kamu kan miskin. Dan orang itu menerima kemiskinannya dengan menandatangani perjanjian itu. Sedih saya. Karena kita diwakili oleh kemiskinan Anies juga. Itu bukan uang Sandi katanya.
Jadi pinjam lagi dari Ya orang. itu kan kompleks itu. Itu boleh diperiksa pajaknya nanti. Apa betul pernah dilaporkan, dicek di KPU apakah betul itu biaya kampanye sekian dan seterusnya, banyak sekali komplikasinya. Dan di sini kan terlihat bahwa ternyata dana kampanye setidaknya yang kita lihat bahwa ada sumbangan dari satu pihak 92 miliar, tapi laporan dana kampanye hanya 65. Itu dia. Jadi dan, komplikasi ini banyak dan sedih kita menanggung ini. Karena itu mari kita tarik dan kita bahas ini. Apakah betul begini? Saya mohon maaf aja ya. Kawan-kawan kita yang kaya raya ini dan sekarang ini mereka pesta karena banyak sekali sumber kekuatan. Itulah yang menyebabkan kemudian muncullah keberanian mereka seolah-olah mereka yang harus maju. Padahal ini ada orang yang kayak beliau nih. Tahun-tahun sebelum tahun 90-an mungkin sudah di jalan ini kawan ini. Sudah demo sana kemari, Bung Akbar, ya kan, kita semua di lapangan baca buku, diskusi, debat, ditangkap polisi, ya kan, segala macam. Tiba-tiba cuma ngomong begini doang. Yang pesta siapa gitu kan? Yang berjuang siapa, yang pesta siapa. Oke. Nah, orang-orang tuh bilang, itu orang gak ada duitnya, gak usah diajak. Kan gila kan. Pertanggungjawaban kita kepada sejarah kita. Karena kita yang memperjuangkan ini akhirnya gak ada apa-apanya karena gak punya uang. Itu yang saya maksud Pak Fahri. Iya. Kenapa sampai kita membicarakan ini? Karena ada banyak pertimbangan, ada banyak faktor. Salah satunya saya sudah sebutkan tadi. Ini generasi kita. Masa sih seorang Uco, Andi Sindulingga maksud saya, Fahri Hamzah, Akbar Faisal, siapa lagi, masih juga menggunakan format-format berpikir ya seperti yang barusan disampaikan Pak Fahri. Harus ada keberanian kita untuk memulai setidaknya jujur pada diri sendiri. Termasuk dalam hal you dari mana mencapai kekuasaan itu. Oke? Yang kedua adalah hari ini kan kita mengeluhkan itu terus-menerus. Oligarki, bagaimana kemudian kekuasaan itu diputuskan di meja makan di mana kemudian tidak ada rakyat di situ. Yang ada di situ adalah modal. Gugatan-gugatan ini kan setiap hari kita lontarkan ke ruang publik. Bahwa kemudian itu tidak berdampak ya enggak apa-apa. Cuman kita harus memulai membicarakannya itu. Inilah kemudian saya angkat alasan ini. Inilah kemudian alasan kenapa sampai tema ini harus kita bicarakan. Nah, kembali ke laptop. Pada kasus, karena tadi dibilang Pak Fahri tadi, untuk sementara baru Anies Baswedan yang menyatakan maju. Tentu saja dengan seluruh risikonya. Kita tunggu saja yang lainnya. Saya tunggu misalnya sebagai pemilik podcast ini, saya tunggu Mas Ganjar kalau memang maju. Saya tunggu Pak Prabowo kalau sudah deklarasi. Saya tunggu Ibu Puan kalau ternyata deklarasi. Saya tunggu siapapun. Untuk kita berbicara seperti ini. Kita maju selangkah. Nah, kembali pada yang tadi. Apa kira-kira yang bisa Ucok sampaikan setidaknya kepada Pak Anies? Pada event yang sangat besar nantinya ini. Sebab beliau sudah menyatakan saya calon presiden. Kalau ternyata betul-betul itu jadi. Apa semangat yang bisa Ucok bisa sampaikan ke Pak Anies dari pembicaraan ini? Saya sudah beberapa kali ketemu ya, dan saya dukung Pak SBY. Saya merasa tanpa reserve, boleh cek ke Pak SBY. Dia cuma ajak saya satu kali ke Thailand, Singapura dan Kuala Lumpur ya, VVIP rombongan saya di KNPI waktu itu. Saya nggak ada datang ke sana itu. Saya minta sama Pak SBY 3 hal waktu itu. Ada di salah satu media massa besar, banyak saksi itu. Yang pertama saya minta single identity number. Tapi di approve dengan bentuk iktp itu. Tapi saya minta single identity number. Jadi saya nggak peduli orang mau saya meminta kalau single identity number ini selesai, menurut saya itu 80% persoalan kita selesai banyak. Pajak macam-macam itu kita nggak, pemilu, soal DPT, macam-macam banyak hal tuh. Soal jam kesmas dulu tidak ada BPJS dulu, jam kesmas macam-macam gitu. Saya bilang tuh satu. Yang kedua saya minta sama Pak SBY itu adalah supaya kalau dia anak-anak muda, karena kita yang teman-teman masih muda-muda di KNPI itu membuat kanal reguler. Kalau nggak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali tetap ketemu. Inspirasinya adalah Bung Karno dengan teman-teman mahasiswa pada waktu itu. Tentu tidak sebanyak waktu itu ya, zaman-zaman dahulu itu. Nah yang ketiga saya minta sama dia supaya kegiatan-kegiatan anak-anak muda kemahasiswaan itu kalau diundang dia hadir tuh.
Ya pada itu trennya tren kepentingan kaum muda. Itu saya nggak ada minta yang lain tuh. Nah kawan-kawan merapat minta ini. Mau cari PIN biar bisa masuk istana macam-macam gitu ya. Saya bilang ya silahkanlah itu maksud saya. Jokowi JK kita sama-sama Jokowi JK. Nah, apa? Bisa cek ke sana minta apa? Saya sama Pak JK, tanya sama Pak JK di Jenggala Center. Tanya sama yang lain-lain tuh. Ada nggak saya datang merengek-rengek minta-minta, nggak ada. Selesai itu saya cari dunia saya sendiri. Ya, kalau itu saya bisa bersaksi soal itu. Oke ya. Maksudnya sekarang kembali ke Anies. Saya cuma minta sama Anies, kita pakai standar, kita masih bisa sama atau kita berbeda. Pakai alat ukur. Kalau program-program itu udahlah saya yakin sama-sama mau bagus lah kita ini. Dia sudah sampaikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia macam-macam udah dia sampaikan. Dia bilang gitu. Jadi ada kesepakatan menurut saya yang dia sudah mulai announce kemarin di acara satu podcast itu. Standarnya adalah kepentingan publik. Bagaimana mengukur kepentingan publik? Common sense, logic. Ya, ada logical framework. Dasar mengulasnya tentu common sense publik. Itu bahan kita itu. Jadi dengan bahan itu kita bisa bikin apa aja. Nah, misalnya contoh lah, saya masih mengatakan contoh. Saya nih Mas, Bang Akbar ya. Ada satu yang menurut saya mengganggu dari dulu. Karena ini penting. Jadi leluhur saya bilang tidak luasnya tanah kamu miliki, yang kamu miliki. Itu berbanding lurus dengan besar tidaknya isi kantongmu nanti itu. Itu jauh sebelum kita kuliah tuh. Saya kesadaran akan tanah itu. Saya tinggi dalam kepala saya itu. Makanya Bang Akbar juga udah kesadaran tanahnya tereksekusi kan dengan baik. Tapi bentuknya adalah tempat hiburan rekreasi. Tapi sebenarnya tanah kan lebih dari itu. Ya. Jadi kenapa orang bisa dapat HGU? Ya. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan hektar. Kenapa? Kita ini, saya bilang saya lah. Kenapa saya nggak bisa dapat HGU 100 hektar aja gitu misalnya. Karena kalau saya dapat HGU 100 hektar, itu saya pasti kaya Pak Akbar. Apa salahnya kalau kaya? Makanya dari itu, kenapa yang, itu justru saya mau kaya. Okay. Saya bilang tuh saya mau kaya. Kalau orang masyarakat kecil tuh kenapa nggak bisa dapat HGU dia 10 hektar misalnya? Kenapa mereka bisa jutaan hektar? Kenapa mereka susah? Itu yang disampaikan ke Anies. Saya sampaikan itu. Nah, waktu di DKI nampak dan itu muncul kepercayaan saya sama dia. Contoh, kenapa nampak? Kenapa kalau orang mengokupasi lahan sungai masyarakat kecil digusur? Ingat ya, mengokupasi lahan sungai dengan alasan undang-undang DAS. Ya kan, daerah aliran sungai kalau dia masyarakat kecil digusur. Alasannya undang-undang dan aturan. Kenapa orang-orang kaya yang di Kemang-Kemang tuh, yang di Sudirman tuh, di bibir sungai itu dia tinggal bikin beton, kenapa nggak digusur? Kesetaranya mana? Ya, kenapa nggak digusur? Apa karena dia kuat tidak tergusur? Karena dia lemah dia tergusur. Okay. Kenapa orang miskin tinggal di kampung akuarium, dibilang mengokupansi lahannya pemerintah? Kenapa orang kaya boleh pakai lahan pemerintah atas nama BOT, atas nama hak guna usaha? Dia bisa berbisnis di lahan pemerintah. Sementara rakyat kecil tinggal di situ hanya untuk tempat tinggal, nggak boleh. Anda meminta Anies agar urusin yang begini-begini. Nanti kelak. Iya. Oke. Dan menurut saya untuk di Jakarta, menurut saya ya, ini subjektivitas saya, tidak ada yang sempurna. Tapi 83% yang survei ini bukan lembaga politiknya Anies Baswedan. Tapi yang survei ini adalah lembaga politik yang orang tahu quote unquote itu berseberangan sama Anies Baswedan. Maka menjadi relevan pertanyaanku sebelum saya ke Fahri Hamzah. Anies tidak punya duit. Lagi-lagi yang kita lihat ya, dia bukan orang kaya. Kaya raya setidaknya. Apalagi kalau kemudian mau membiayai dirinya untuk capres. Cok. Apa yang kau bayangkan bahwa Anies bisa sampai pada tahap-tahap berikutnya dengan keterbatasan dana dan pembiayaan nantinya? Kalau dia tidak beralih ke para konglomerat kayak toke atau apapun pengistilahannya. Ya sebelum orang bilang oligarki saya sudah tulis di situ bahasa itu. Sebelum populer orang sudah bilang tapi sebelum populer sekarang itu. Menurut saya di 2017 itu ini
kan yang nampak nih. Kita nggak bicara yang nggak nampak ya. Yang nampak. Anies bisa keluar dari situ. Sekarang tunjukkan satu program Anies yang terasa atau paling tidak teridentifikasi bahwa program itu adalah programnya para kaum pemilik modal. Jadi dia bisa lolos. Jadi Anies, Pak Akbar, Pak Fahri, saya mungkin secara materi mungkin kurang lebih sama lah kira-kira kayak begitu ya. Tapi Pak Akbar malah bisa lolos di Senayan. Ya. Pak Fahri lolos di Senayan, saya nggak lolos tuh. Kalau lihat record ini saya cerita sedikit itu, saya bikin donasi Pak Akbar. Itu ada terekam itu, lembaganya juga jelas itu. Jadi maksud saya dia sudah kembali ke Anies, dia sudah melewatin itu dan dia bisa lolos tuh. Jadi ke depan saya yakin, ya saya yakin sekali, sangat yakin bahwa dia akan mampu tidak 100% independen. Karena siapa sih yang bisa 100% independen tuh? Orang ada dukung bantuan dan kemudian orang datang minta ini minta itu. Tapi saya yakin dia bisa. Saya pernah mengelola salah satu capres. Mahal lebih dari 1 triliun. Ya, Anda yakin Anies bisa mendapatkan itu? Mendapatkan apanya? Uangnya? Untuk uang sebanyak itu? Oh tentu bukan uang. Untuk membiayai dirinya nanti ketika berkampanye. Dia tidak mungkin uang Anies. Tentu saja saya maksud. Tapi untuk mendapatkannya itu kan berarti dia harus berbicara dengan orang lain. Oh ya, jadi gini ya Pak Akbar. Saya datang ke Pak Akbar minta bantuan dana kampanye. Oke. Uang datang. Dengan catatan reserve macam-macam. Tapi apakah kita berani menegasikan ada orang datang tanpa diminta membantu uang? Fakta itu juga ada. Nah, dua fakta ini itu akan melahirkan dua perilaku yang berbeda. Katakanlah saya kasih contoh, saya nggak sebut nama orangnya. Ada satu orang pengusaha, clearly pengusaha, dan dia bukan pendukung Anies di 2017. Dan dia bicara kemana-mana bahwa saya bukan pendukung Anies. Tapi ketika dia menang jadi gubernur, tidak ada urusan saya yang dipersulit. Dan tidak ada orang Anies yang datang ke saya minta cawe-cawe, minta duit. Karena itu hari ini saya katakan, ini depan banyak orang nih, saya dukung Anies. Itu banyak orang terkejut tuh. Dukung secara finansial? Dukung tidak bilang secara finansial. Saya dukung Anies. Tapi konsekuensi ketika ada seorang tokoh di kalangan dunia usaha mengatakan dukung dan bicara di kalangan itu, pasti punya konsekuensi itu. Oh, okay. Nah, menurut saya ini akan berbeda nanti. Berbeda. Pak Akbar, saya kasih ilustrasi lagi ya, contoh yang paling gampang. Saya mau bikin perbandingan. Dulu waktu 2012, Pilkada DKI. Pak Hasim terang-terangan tuh bicara tuh. Saya bantu sekian Pak Jokowi. Bahkan dengan terang-terangan mengatakan, saya cuma minta sebagai Dewan Penasehat Ragunan. Itu bisa dicek itu. Ya. Nggak ada orang yang berisik tuh, Mas. Oke. Ya makanya, ya saya tadi kan sejak dari awal saya katakan bahwa ini adalah sikap baru dari AFU atas nama generasi kita dan atas nama masa depan. Oke, Cak. Saya ke Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Saya ingin sebuah penyikapan yang lebih detail di sini, Pak Fahri. Karena ini adalah generasi kita. Kalau kemudian kita mengatakan kita mewakili generasi kita, sombong kali kita. Tapi setidaknya kita mulai membicarakan ini. Tampaknya ke depan, setidaknya pada 2024, kita belum bisa beranjak jauh dari apa yang kita khawatirkan ini. Pak Fahri? Ya karena memang kalau menurut saya sih regulasi tentang biaya kampanye itu memang harus dibuat semacam undang-undang khusus. Okay. Karena itu terkait uang ya. Uang ini kalau diregulasi dengan aturan yang terlalu bawah, termasuk KPU begitu, itu mudah diabaikan sebab dia tidak punya konsekuensi hukuman yang berat gitu. Hukuman badan misalnya itu biasanya enggak, itu hanya teguran, hanya sifatnya itu lebih kepada sesuatu yang tidak memaksa gitu. Makanya perlu sebenarnya undang-undang tentang pengaturan.
Dan karena sekarang ini sebenarnya pengaturannya itu baru sekilas ya. Dan belum pernah ada sejarah investigasi ya atas fraud biaya pemilu begitu. Dugaan saya sih apa yang pernah terjadi dulu akan terulang. Gitu loh. Jadi perjanjian pinjaman-pinjaman di belakang layar, sumbangan-sumbangan dengan catatan, ya. Bahkan itu tadi antar kandidat membuat komitmen pembagian tugas. Saya cari uang sekian, saya ngambil menteri sekian. Nanti menteri ini dari saya, menteri itu dari kamu. Ini awal dari perpecahan dalam kabinet nanti. Yeah. Itu hal-hal yang kayaknya sebelumnya belum bisa dihindari. Tetapi kalau Bawaslu, KPU, ya, PPATK, KPK mau ambil inisiatif atas omongan kita ini bahwa mereka ingin memperketat agar regulasinya itu meskipun bukan selevel undang-undang, tapi mereka karena apapun kan ini ada unsur pidananya kan, itu mereka mau bekerja sama untuk misalnya mengamankan agar pemilih kita ini atau pemilu kita ini tidak terjadi transaksi-transaksi liar di belakang layar, maka mungkin orang akan bisa lebih takut begitu. Karena sebenarnya itu memang yang paling bahaya itu adalah apabila nanti efek dari transaksi uang besar itu sebenarnya kan gini Bang Akbar ya. Ini bukan soal uang pemilu atau dana kampanye dan dana pemilu itu yang besar sebenarnya. Yang terjadi itu adalah penyalahgunaan uang itu untuk kepentingan yang sebenarnya tidak perlu, tidak penting dan rakyat jangan digituin gitu loh. Coba dilihat nanti dari dana kampanye itu yang paling besar itu logistik. Dan kadang-kadang logistik itu ya bukan sekedar baju sama spanduk atau apa, tapi itu logistik dalam pengertian logistik yang dimobilisir kepada rakyat. Dalam bentuk amplop dan dalam bentuk amplop bahkan cash itu di beberapa daerah itu cash itu. Ingat waktu itu KPK pernah nangkap seorang koruptor itu kan di rumahnya setelah digeledah ada ratusan ribu amplop berisi sekian ratus ribu uang cash di dalamnya gitu. Dan saya kira itu yang baru ditangkap kan satu, tapi yang lain ada. Jadi nanti itu akan ada orang sibuk ngisi amplop gitu kan, ya bermalam-malam gitu. Nah ini kan penyalahgunaan yang salah sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya kalau kita masih mau memperbaiki masih ada waktu. Saya tuh kan mendorong terus supaya Bawaslu, KPU dan penyelenggara pemilu lainnya termasuk bekerja sama dengan KPK ya kan. Bikin perjanjian bahwa ini akan dibuat desk untuk mengamankan penyimpangan pembiayaan pemilu dan penggunaan dana pemilu. Itu top. Sambil seperti yang saya usulkan, KPU harusnya memakai waktu yang masih panjang ini menuju pemilu masih setahun. Tapi kita ini kan ngomongnya kan yang enggak karena yang muncul di lapangan kan yang enggak diregulasi ini gitu loh. Dan momentumnya kita nggak tahu, makanya saya usulkan dibagi 3. 1/3 untuk debat para ketua umum partai dan jubirnya, 1/3 untuk debat caleg, dan 1/3 untuk debat capres. Baru kita menuju pencoblosan karena sudah mau mengikuti aturan yang sekarang, pemilu dan legislatif dan eksekutif itu berada pada hari yang sama. Berbeda kalau kita bikin nggak bersamaan. Nah kalau itu bayangkan ya Bang Akbar ya, kalau hari ini yang debat itu ketua umum partai dan jubir partai-partainya begitu ya. Yang kita omongkan produktif. Proposal beliau tentang tanah tadi itu harus menjadi ideologi partai politik. Dahsyat itu. Ideologi partai politik yang berjanji dan mengatakan bahwa ini yang saya lakukan karena ini bertentangan sistem distribusi tanah sekarang ini bertentangan dengan pasal 33. Lah kita sebutlah tentang kedaulatan rakyat, tentang hak asasi manusia, tentang hak milik dan sebagainya. Itu jadi perdebatan partai politik asik. Sehingga akan ketahuan partai politik mana yang sebenarnya berdiri bukan untuk satu idealisme. Tapi ya itu tadi mungkin pegawai dari bosnya yang juga mungkin tuan tanah, kita nggak tahu. Itu harus dibongkar. Sebab tidak semua partai politik berdiri karena ide dan idealisme.
Ada partai politik yang berdiri karena melayani bosnya. Ada. Nah yang begini-begini ini kalau dikasih kesempatan debat partai dulu, barulah debat caleg, ya kan? Sehingga di lokal-lokal pun rakyat itu ngedenger. Ini anggota DPRD sekarang ini ya. Anggota DPRD itu menjadi penyalur bansos dari kepala dinas-kepala dinas. Betul. Nggak ada mereka perjuangannya. Dan mereka sudah ngeracuni rakyat dengan cara ngasih mereka bantuan. Nggak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi rakyat disumpal dengan bansos-bansos yang datang. Bayangkan kita memilih wakil rakyat cuma untuk pengantar bansos. Dan ada banyak anggota DPR pusat yang gak pernah ngomong di Senayan, datang ke daerah tuh ngerjain bawa bansos. Dan bansosnya semakin ngeri, semakin gede. Dulu cuman bawa kursi, bawa apa. Sekarang dia bawa eskapator. Kita tanya uangnya ini dari mana? Dari CSR BUMN. Dari dana dari kementerian-kementerian. Oh pantas dia gak ngomong di sana. Karena kerjaan ngantar bansos. Tapi dia mentransaksikan itu seolah-olah itu yang benar. Kasar sekali transaksi antara pemimpin dengan rakyat. Padahal kalau kita baca sejarah kepemimpinan, karena pemimpin itu utusan Tuhan sebenarnya kan. Maka transaksi antara rakyat dengan pemimpin itu pasti mulia. Dasarnya moral, dasarnya keluhuran, pengetahuan, track record. Sekarang itu dikonversi dengan uang, dengan barang. Pantas saja kalau pemimpin kita nipu kita itu kerjaannya karena itu. Karena kita telah dibayar dengan harga yang sangat kasar. Nah ini menurut saya Bang Akbar, kita mesti kembalikan itu. Kalau generasi kita mau melakukan pergerakan, itu yang saya bilang. Bung Anies Baswedan kawan kita tahu siapa dia. Tapi dia jangan terlalu kelihatan oleh kita. Dia lumat dimakan oleh permainan ini. No, saya ini punya ide. Anda kalau percaya dengan gagasan saya dan menghormati reputasi saya, hargailah yang itu. Dan ini yang saya mau tegakkan dari sekarang. Mari kita mulai dengan membersihkan pemilu kita ini. Itu dasar dari kenapa kemudian saya memulai di forum saya ini Pak Bari, Bapak Uco membicarakan seperti ini. Menyiksa sekali bagaimana anggota DPR misalnya itu lagi bisa membedakan dia mewakili partai politik atau mewakili badan amil zakat dan infak. Ya kan? Dan sedekah. Tentu saja rakyat membutuhkan itu, tapi bukan itu tugasnya. Kita terima gugatan itu, sebab beruntunglah saya tidak pernah melakukan itu, Cok. Nah sekarang kita masuk pada bagian-bagian akhir pembicaraan kita. Lagi-lagi kita berbicara tentang hegemoni bohir di dalam pilpres. Karena ini menyangkut dengan nasib kita. Memilih presiden itu kan memilih pemimpin pusat, pemimpin puncak. Maka kalau kemudian dia tidak kita jaga, setidaknya pada area moral seperti yang kita bicarakan ini, berbahaya kita. Masa kita kembali lagi ke masa lalu? Cok, penutup darimu. Bagaimana kemudian kau bisa memastikan sebagai bagian dari Anies, bahwa Anies tidak akan menjadi bagian dari bohir nantinya? Kalau bahasanya dibilang tidak akan menjadi bagian tuh, itu sepenuhnya sulit saya kira. Okay. Kalau kita misalnya, karena gini, bohir itu penting. Harusnya kedudukannya dianggap sama dengan yang bukan bohir tuh. Karena kan sama-sama warga negara ini. Okay. Ini kan yang menjadi problem kita selama ini begini. Kalau kita pro rakyat seolah-olah nggak pro bohir gitu. Yeah. Kan itu yang kita pro bohir nggak pro rakyat. Ya ini semua sama-sama warga negara, nggak akan bisa dihindari. Nah tinggal nanti kita akan lihat. Nah prediksi kita akan melihat Anies nanti, lihat bagaimana dia di DKI. Nah saya melihat, saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir, kecewa, menjadi pembenci. Tapi kan saya tahu kenapa dia menjadi pembenci gitu. Jadi merasa dekat sama Anies. Karena merasa dekat sama Anies mau ngatur-ngatur nih dinas-dinas, mau main macam-macam. Kan nggak bisa ada. Okay. Kan nggak bisa juga. Nggak mau ngomong ke sini, Cok. Ya menurut saya kita kan tadi udah bilang ngomong yang gitu-gitu kayak anak kecil, masa kita jadi anak kecil juga. Tapi kan kita tahu. Oke. Loh, maksudnya gini yo. Saya maksud gini loh. Ada orang bilang Pak Anies susah dihubungin gitu. Kenapa saya kalau ngubungin bisa? Kenapa kalau saya WA dibalas? Kenapa? Berarti saya tahu bahwa saya tidak membebani beliau.
Dan dia menerima WA saya karena dia menganggap yang dia terima ini bukan beban. Okay. Dan saya kira itu manusiawi sama kita semua ini. Oh, itu misalnya sebagai sebuah contoh aja melihat orang banyak. Karena banyak teman-teman yang saya anggap kecewa keluhannya di situ. Tidak bisa. Susah berkomunikasi. Okay. Nah, itu yang saya bilang itu. Jadi kesimpulannya saya mau katakan gini, tidak ada manusia yang sempurna, Pak Akbar. Yang kita pilih nanti adalah apa yang tersedia. Kan sama kayak kita milih Pak Jokowi waktu itu. Tidak sempurna juga kan beliau. Tapi karena lawannya sama Pak Prabowo, pilihan kita pada waktu itu Pak Jokowi. Gitu. Dan saya konsisten sampai 2019, pilihan saya tetap Pak Jokowi. Kalau besok pun nanti misalnya masih pemilu, lawannya cuma 2, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, saya tetap pilih Pak Jokowi. Cuman kan Pak Prabowo sudah selesai. Kita lihat nanti siapa yang bertarung. Dan saya memutuskan bahwa Anies orang yang paling layak untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Kita hormati itu, Cok. Dan tentu saja kita bisa paham penjelasan-penjelasan Ucok. Pak Fahri, agak melankolis barangkali. Tapi tidak apa-apa. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita yang kita banggakan. Kita masing-masing punya anak. Meninggalkan legacy. Akhir-akhir ini saya sering menggunakan kata legacy di sini. Tapi sejujurnya saya sungguh-sungguh berpikir tentang itu. Berikan kita sebuah narasi Pak Fahri bahwa kesalahan-kesalahan bagaimana negeri ini kita serahkan kepada para pemilik modal yang kemudian mengambil terlalu banyak dari negara. Itu kita bisa hindarkan dan atau kita potong pada tahun 2024. Sebenarnya visi besar bernegara itu kan sudah ada pada para pendiri bangsa kita. Dan kita tinggal menjalankan apa yang sudah menjadi mimpi dari para pendiri bangsa kita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas ada melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Hal-hal besar itu nggak bisa dilakoni oleh satu pihak, termasuk juga di kalangan pengusaha. Ada pengusaha yang kadang-kadang kekayaan dan kapasitasnya melebihi negara. Dia tetap harus ada dan harus berperan. Ya, tapi pendirian para pendiri bangsa kita kelas menengah harus banyak. Makanya Bung Hatta bilang koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional. Okay. Yang meskipun sekarang ini peran koperasi semakin tidak nampak gitu. Padahal bagaimana kita menumbuhkan kelas menengah dalam jumlah yang banyak itu adalah PR kita, karena kalau kelas menengahnya tidak tumbuh, maka piramida elit kita akan menyempit. Dan dengan piramida elit akan menyempit itu, maka negara bisa jadi diatur oleh hanya segelintir orang yang kita nggak mau dari awal begitu. Nah, saya kira waktu yang terdekat dan cara yang terdekat adalah ayo kita mulai pemilu yang kira-kira agak bersih lah. Dan biarkan para pemimpin itu tampil karena gagasannya. Bukan karena dia dibiayain atau mampu membiayai karena uangnya banyak. Makanya kita mengatur supaya perdebatannya diperpanjang. Supaya kita tahu bahwa ini orang kalau dia berkuasa sebenarnya pikirannya sih tidak ada. Tapi kemungkinan seperti Donald Trump kan, kita tahu dalam tradisi Amerika itu Donald Trump adalah interupsi dari orang kaya yang memimpin Amerika. Karena pemimpin Amerika tuh gak ada yang kaya. Dia orang-orang biasa, lawyer kayak Obama itu lawyer, saya sekaya-kaya lawyer gitu. Ya. Nah tiba-tiba ada interupsi orang kaya ini dan memang kemudian mengelola ekonomi Amerika seperti mengelola ekonomi keluarga. Dan sebagiannya itu orang bilang memang secara ekonomi itu menguntungkan. Berhasil. Dan menumbuhkan kelompok fanatis di kalangan mereka. Tapi bagi kebebasan sipil, bagi demokrasi, bagi kohesi sosial, bagi citra bangsa di depan dunia, itu rupanya jelek. Sehingga kemudian rakyatnya melakukan koreksi dengan memilih kembali orang yang bukan berlatar belakang pengusaha kayak begitu. Nah saya kira hal-hal seperti itu mulai kita bahas lah sekarang.
kita tahu dalam keyakinan agama yang akan jadi presiden itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Ya. Tapi sebagai ikhtiar manusia, bisa nggak kita ajak kawan-kawan kita, ayo kita mulai berdagang ide di dalam pemilu kali ini gitu. Bahwa narasi itu lebih penting daripada nasi gitu. Karena narasi itu punya efek pada kesejahteraan umum dan jangka panjang sifatnya, membuat bangsa ini menjadi seperti dimimpikan oleh para pendiri bangsa. Kalau di Partai Gelora kami bilang, kami mimpi Indonesia sebagai superpower baru. Karena kami percaya bahwa bangsa ini memang tidak dibuat untuk jadi bangsa kecil. Bangsa ini memang diniatkan untuk menjadi bangsa besar. Dan waktu awal-awal dipimpin oleh Founding Father, dia dipimpin sebagai bangsa besar. Dia menjadi tempat berkumpulnya negara-negara lain di dunia. Bahkan kita mencantumkan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. Artinya bangsa ini bisa menjadi bangsa besar. Tapi mana bisa bangsa besar itu? Mana bisa bangsa itu jadi besar kalau ide tidak lebih dihargai daripada bansos, daripada sumbangan dan serangan pajar yang memang bisa kita nikmati pada hari itu. Tapi efek jangka panjangnya adalah kerusakan dari sistem demokrasi kita. Nah, rakyat nggak punya pilihan. I'm not talking to the people. Jadi ini bukan masalahnya rakyat. Ini masalahnya elit yang keep percaya bahwa rakyat lebih butuh bansos daripada gagasan. Rakyat lebih butuh uang cash daripada ide. Kan elit sebenarnya yang menyiapkan. India itu pemilunya, penduduknya, pendapatan per kapita cuma 1.500 US dollar, kita sudah 4.000. Pemilihnya itu 900 juta, out dari penduduknya sekitar 1,3, 1,4 miliar. 900 juta, di satu provinsi itu bisa sama besar dengan Indonesia. Tapi kegandrungannya dengan pikiran, mungkin karena miskin. Tapi relatif pemimpin-pemimpin yang lahir berkarakter, punya ide. Dan cinta kepada gagasan-gagasan besar. Kecuali beberapa yang terakhir itu karena ada eksploitasi agama Hindu oleh Bharatiya Janata itu, partai itu yang menyebabkan kemudian muncul anti-Islam dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saya kalau pergi ke India Bang Akbar, beli buku berkarung-karung karena harga buku yang murah, ide-ide hebat, penerima Nobelnya banyak di sana. Kita ini relatif lebih sejahtera, tapi di dalam dunia ilmu pengetahuan kita hilang. Dan yang saya khawatir ini bisa menjadi awal dari keruntuhan kita. Segelintir orang boleh kaya, tapi kalau yang lainnya tertinggal miskin dan timpang, bisa berbahaya ketika tiba-tiba marah bersamaan. Itu dia. Ya. Saya kira itu harapannya Bang Akbar. Ya. Makanya saya kira pertemuan kita bertiga ini mudah-mudahan dilanjutkan supaya kita mengeksersis satu ide yang lebih mulia lah di dalam pemilu yang akan datang. Dan saya lebih khusus sebenarnya pingin minta supaya Anies bicara tentang itu. Ya. Jadi nggak usah takut bahwa akan ada bohir yang tersinggung atau apa. Enggak dong, kita ini kan tetap harus mengadres kemuliaan. Yang kalau yang kita adres ini sebenarnya juga sementaraan, kelompok kecewa dan sebagainya, bisa saja gitu ya. Tapi tolong, yang ini lebih penting untuk kita bicarakan. Pak Pari, thank you. Cok, makasih ya. Ya. Nah, insya Allah Anies akan ngomong nanti soal itu. Ya, saya percaya. Setidaknya muncul di AFU, kan gitu. Bukan gugatan ini, cuma undangan gitu. Ini undangan loh. Pembicaraan atau argumen yang paling melelahkan menyangkut dengan sebuah proses politik bernama election, terutama yang menyangkut dengan presiden atau pemilihan presiden adalah keterterimaan atau peluang memenangkan hati rakyat itu selalu diukur dengan seberapa kuat permodalan yang dimilikinya dan siapa saja bohir-bohir atau konglomerat yang berada di belakangnya. Menyiksa sekali. Saya tidak ingin menggunakan kata menjijikkan, tapi menyiksa sekali. Acara ini saya mulai sebagai sebuah forum baru menyangkut dengan perdebatan seperti ini menuju pada 14 Februari tahun 2024 nantinya. Saya berharap orang-orang yang merasa diri layak untuk memimpin kita pada berbagai level untuk hadir di sini dan kita memperdebatkannya. Dengan itulah kemudian kita menjadi manusia yang lebih bermartabat, setidaknya dalam hal politik.
Terima kasih telah menyaksikan acara ini.